Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Alright, puji Tuhan. Oke, sekali lagi selamat malam semua. Tuhan memberkati kita. Kita sudah berdoa supaya Tuhan tolong kita di dalam situasi COVID-19, juga melindungi kita, melindungi setiap keluarga kita, keluar masuk kita dari rumah. Tuhan akan lindungi. Alright, puji Tuhan. Malam ini saya akan sambung apa yang saya tinggalkan minggu lalu tentang iman, ya, tentang iman. Alright. So, malam ini saya akan kongsikan tentang cara membangun iman yang teguh, or ways to build strong faith. Ways to build strong faith. Iman itu penting bagi kita, ya. Iman itu sangat diperlukan di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar hidup di dalam iman, membangun iman kita. Saya ada sebutkan minggu lalu bahwa iman itu, ya, dia mengambil waktu untuk dibangun. Dan salah satu cara untuk membangun iman itu adalah konsistensi di dalam hidup sama Tuhan. Bukan saya melayani Tuhan, tapi konsisten di dalam hidup kita sama Tuhan Yesus. Kita berjalan dengan Tuhan, kita orang Kristen lah sampai bila-bila, konsisten. Jangan kita berhenti di separuh jalan, jangan kita tersandung, atau jangan kita mundur kembali atau backslide. Jadi kita lagi kembali, mulakan lagi. Kita harus setia, kita harus konsisten, karena iman itu mengambil waktu untuk bertumbuh. Iman itu seperti satu pohon, kan? Seperti satu pohon. Dia mengambil waktu untuk bertumbuh. Perlu disiram, perlu dibajak, perlu dirawat, perlu dilindungi, ya. Jadi penting sekali untuk kita merawat iman kita supaya kita bertumbuh di dalam iman kita. Haleluya. Oke, puji Tuhan. Nah, malam ini sebelum saya kongsikan cara membangun iman yang teguh ini, ada beberapa perkara yang saya mau sebutkan yang menjadi pembunuh iman, atau the killers of faith. Killers of faith. So ada beberapa perkara yang membuatkan iman itu mati, atau membuatkan iman itu tidak berkembang, tidak bertumbuh. Jadi biar kita lihat ini malam ini, ya, supaya tidak kita buang waktu. Mari kita masuk pembunuh iman, atau the killers of faith. Alright, yang pertama adalah tidak percaya atau ragu-ragu, sangsi, ya, ragu-ragu or unbelief, ya, tidak percaya ataupun ketidakpercayaan. Itu yang pertama. Kalau kita lihat di dalam Markus pasal 6, Markus 6 itu dia berbicara tentang Yesus, dia pergi ke kampungnya. Dia pergi ke kampungnya. Markus 6 dari ayat 5. Jadi di dalam kampungnya itu kan dia, orang-orang itu mengenal dia. Jadi mereka mengambil sambil lewat. Dia tidak menganggap serius kedatangan Yesus, tidak menganggap serius tentang siapa itu Yesus atau kemampuan Yesus, karena mereka kenal dia, kan dia anak kampung di situ. Ini yang terjadi. Jadi ayat 5 berkata, atau ayat 4, ya. Ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Jadi di mana-mana Yesus dihormati, di mana-mana Yesus dikagumi, tapi di kampungnya sendiri orang tidak percaya. Di kalangan keluarganya dia orang tidak percaya, karena saudara-saudara Yesus juga tidak percaya bahwa dia adalah Mesias ataupun anak Allah. Ayat 5 katanya, ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, ya, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya di atas mereka. Ayat 6, ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, ini masalah. Tidak ada mujizat. Kenapa? Karena ketidakpercayaan mereka. Mereka tidak menaruh iman kepada Yesus tentang siapa dia itu, ya. Jadi Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi ketidakpercayaan ini, obatnya itu adalah mengenal kebenaran.
cara Yesus untuk mengobati ketidakpercayaan orang-orang di kampungnya itu adalah dia berjalan keliling dan mengajar mereka. Mengajar mereka firman Tuhan, mengajar mereka kebenaran firman supaya mereka percaya. Iman mereka itu bertumbuh ya, dan juga berkembang menjadi teguh. Nah, di sini kita boleh belajar. Yang pertama itu pembunuh iman itu adalah ketidakpercayaan. Maksudnya kita tidak percaya. Ya, Yesus kita percaya, tapi kita tidak percaya kemampuan dia. Kita tidak percaya kuasa yang dia miliki. Tidak ada iman di situ. Terus saya mengatakan iman itu mengambil waktu untuk bertumbuh. It takes time to grow. Iman itu bukan hanya sekali. Ada satu hamba Tuhan bernama Smith Wigglesworth. Dia dipanggil Tuhan itu, dia sudah umur 40 lebih umurnya. Karena dia ini orang yang tidak ada sekolah, dia tidak tahu menulis, dia tidak tahu membaca, tapi istrinya seorang pastor. Jadi istrinya mengajar dia membaca lewat baca Alkitab. Di situ dia belajar menulis. Tapi Tuhan telah panggil orang ini, tapi mengambil waktu untuk dia bertumbuh dalam imannya. Dia mendoakan orang sudah beratus-ratus orang dia doakan, tapi tidak ada yang sembuh. Tapi dia tetap setia mendoakan setiap orang yang sakit. Kalau ada orang yang beritahu dia ada orang sakit, dia pergi. Malah dia berbasikal, biar jauh pun dia berbasikal untuk mendoakan orang yang sakit. Setelah dia meningkat umur, iman itu sudah bertumbuh menjadi teguh. Tuhan pakai dia luar biasa. Sejak dari hari itu dia menjadi orang hamba Tuhan yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan penuh kuasa. Smith Wigglesworth, sehingga dia membangkitkan 24 orang yang mati. Luar biasa kan? Tapi imannya itu tidak bertumbuh begitu saja. Dia mengambil waktu sehingga dia umur sudah 40 lebih, baru Tuhan pakai dia. Karena imannya baru bertumbuh. Nah, ketidakpercayaan ini pembunuh iman. Di dalam Yakobus 1 ayat 7, Yakobus 1 ayat 7, James chapter 1 verse 7, firman Tuhan berkata, orang yang demikian, orang apa ini? Orang yang tidak beriman, kan kalau kita baca dari ayat 5, dari ayat 6, orang yang tidak percaya, orang yang bimbang, orang yang khawatir, sangsi, tidak percaya. Ayat 7 berkata, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oke? Yang kedua, pembunuh iman itu adalah tidak mengampuni. Tidak mengampuni. Or unforgiveness. Jadi, kalau orang Kristen yang betul-betul mencari Tuhan, mau bertumbuh dengan Tuhan, bukan begitu senang ya, karena ada perkara yang harus kita ikut. Biarpun susah, tidak mengampuni. Wah, Tuhan susah kalau tidak mengampuni Tuhan. Saya sakit hati Tuhan. Begitu sakit hati, macam mana mau mengampuni? Tapi kata firman Tuhan, kalau kita mau iman bertumbuh, kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan dan kuasa Tuhan, kita harus mengampuni. Mengampuni tidak seharusnya kita tidak sakit hati. Walaupun kita sudah mengampuni, kita tetap rasa sakit hati kalau kita ingat hal-hal itu. Karena kesembuhan itu, pemulihan itu mengambil waktu juga. Jadi pembunuh iman itu adalah yang pertama tidak percaya, ketidakpercayaan. Yang kedua itu adalah tidak mengampuni. Itu kan yang Yesus katakan di dalam Markus 11. Markus 11 dan ayat 24 hingga 26. Itu yang Yesus katakan. Kata Yesus, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 26, tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Haleluya. Nah, penting untuk mengampuni. Penting untuk mengampuni. Oke? So, kita tidak ada pilihan karena mengampuni itu adalah satu perintah Tuhan. It is a command. Mengampuni satu perintah Tuhan. Ya, memang biasa sebagai manusia kita akan rasa sakit hati, kecewa itu. Kita mengatakan, wah saya tidak adil ya, tidak adil, saya disakiti seperti ini. Tetapi kalau kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus mengampuni. Amin. Amin.
Yang ketiga itu adalah pemikiran yang tidak baik ya, ataupun satu mindset yang tidak baik ya. 1 Timotius 1:19, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, hati nurani conscience ya, itu kita punya suara hati. Itu pun melibatkan cara pemikiran kita punya mindset. Alright. Dalam Ibrani 10 ayat 22 dia berbicara tentang ini juga. Ibrani 10 ayat 22. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, hati nurani, hati yang tulus ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Jadi ada orang ini hati nuraninya ini tidak baik, ya, jahat hati nuraninya. Tapi karena Yesus, kalau kita datang kepada Yesus, hati nurani yang jahat itu akan dibersihkan, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. So a bad conscience, hati nurani yang tidak baik. Kita harus sentiasa menjaga hati nurani kita. Yang keempat, kasih akan dunia, or love for the world. Kita tidak boleh berkembang dalam iman kalau kita masih lagi mengasihi dunia ini. We love the world, ya. Jadi kita juga melihat di sekeliling kita melihat banyak orang Kristen, dia cinta dunia, dia mengasihi dunia. Tapi hari Minggu ada di gereja. Di gereja dia setiap hari Minggu, tapi dia mencintai dunia. Nah, orang Kristen begini adalah orang Kristen yang hidup di dalam penipuan. They live in deception. Kita tidak boleh ya sembayang dan juga hidup mencintai dunia. Kita harus meninggalkan dunia. Ya, kita harus menanggalkan segala cita kasih akan dunia, materi, keuangan, apa-apa yang tawaran dunia itu. Kita boleh menikmati berkat Tuhan yang Dia berikan kepada kita di dalam dunia ini. Cara menikmati berkat Tuhan itu adalah belajar memuliakan Tuhan dengan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Ya, haleluya. Salah satu tanda orang itu mencintai dunia adalah orang itu kedekut. Kedekut, ya. Kalau orang kedekut itu orang mencintai dunia karena dia lebih mencintai apa yang dia ada, sehingga dia tidak mau mengongsikan. Banyak orang Kristen juga begitu kadang-kadang, ya. Kalau dalam gereja dia bagi offering itu, dia bagi duit siling saja atau duit yang kecil. Duit yang kecil. Karena dia kedekut. Dia bilang, Tuhan itu juga kaya kan, Tuhan tidak perlu banyak uang, jadi dia berikan sedikit. Tapi kata Tuhan, berapa banyak yang kita berikan, begitu banyaklah Tuhan akan berkati kita. Right? He who gives sparingly will receive sparingly. Who give bountifully will receive bountifully. Dalam Korintus dia mengatakan, kalau kita memberi banyak, Tuhan akan memberkati kita banyak. Kita memberi sedikit, Tuhan memberikan kita sedikit. Jadi kasih akan dunia. Dalam 2 Timotius 4 ayat 10, bukan 2 Timotius 10. 2 Timotius 4 ayat 10. Ini orang bernama Dimas. Katanya karena Dimas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, kata Paulus. Ada kadang-kadang kan jemaat gereja, dia tinggalkan gereja karena dia mencintai dunia. Jadi Dimas ini meninggalkan Paulus karena dia mencintai dunia. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Tapi orang ini yang bernama Dimas ini, dia mengikuti Paulus, dia melayani Tuhan. Tapi dia sampai ke suatu tahap dia meninggalkan Paulus karena dia mencintai dunia. Bahaya kalau kita mencintai dunia. Salah satu perkara yang saya boleh syorkan atau garanti kepada orang yang mencintai dunia, orang itu akan penuh dengan duka cita, penuh dengan masalah, penuh dengan pergelutan hidup,
ya, penuh dengan beban. Orang yang mencintai dunia akan penuh dengan hal-hal ini. Okay? Love for the world. Yang kelima, roh keagamaan atau roh agamawi, the spirit, what do you call, religious spirit. Alright, dalam 2 Timotius lagi pasal 3, 2 Timotius 3 dari ayat 1 hingga ayat 5. Ini roh agamawi. Banyak orang Kristen ada roh agamawi. Mereka tidak berjalan di dalam roh Allah atau Roh Kudus, tapi mereka berjalan di dalam roh agamawi. Itulah setiap hari Minggu mereka ada di gereja. Mereka bawa Alkitab, mereka nampak kelihatan seperti alim, ya, rohani begitu. Tapi sebenarnya mereka hidup dalam roh agamawi. Yang mereka ada hanya agama atau satu keagamaan, kepercayaan, tapi tidak ada kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Sini di pasal 3 2 Timotius, dia berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Banyak orang Kristen begini kan, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi firman Tuhan berkata, jangan fellowship dengan orang-orang begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Jadi kelihatan rohani, kelihatan alim, ya, tetapi sebenarnya di dalam hakikatnya mereka itu memungkiri kekuatannya. Tidak ada hidup yang benar dalam rohani mereka. Mereka bukan hidup secara benar dengan Tuhan. Okay? Jadi itu roh keagamaan atau roh agamawi. Yang keenam, pembunuh iman ini adalah ketakutan atau fear, ketakutan. Kalau kita hidup dalam ketakutan, kita susah untuk berfungsi di dalam iman. Iman itu seperti dikontrol. Iman itu seperti diikat. Jadi dia tidak boleh mengekspresikan kemampuan dia. Jadi jangan hidup dalam iman. Ada orang dia dia timid, ya, dia takut, rasa rendah diri, rasa dirinya itu tidak penting. Itu adalah hasil daripada roh-roh ketakutan. Dia membuatkan kita supaya tidak akan menjadi orang yang Tuhan rencanakan. It will keep us from our potential. Dia tidak membuatkan kita excel, ya, menjadi orang yang maju dalam kehidupan. Boleh baca 1 Yohanes 4 ayat 18 dan Markus 4 ayat 36 hingga 41. Yang terakhir, yang ketujuh ini tentang pembunuh iman, dan kita akan masuk di dalam cara membangun iman yang teguh. Pembunuh iman yang ketujuh adalah hidup dalam kedagingan. Banyak orang Kristen, kalau kita lihat di sekeliling, banyak sekali orang Kristen hidup dalam kedagingan. They are living in the flesh. Kalau orang Kristen hidup dalam kedagingan itu, senang saja kita akan lihat mereka dan kenal mereka. Mereka sentiasa memenuhi hawa nafsu mereka. Itu orang hidup dalam kedagingan. Tapi kedagingan itu akan membawa kemusnahan saja. Membawa kemusnahan. Dalam Galatia 5 dari ayat 16. Galatia 5 dari ayat 16 hingga ayat 21. Maksudku, kata Paulus, ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi dua cara hidup, dua kehidupan ini tidak boleh dicampurkan. Banyak orang Kristen mau campurkan ini. Dalam gereja dia berdoa, dia speak in tongues, dia berbahasa roh, bernubuat, nampak visi apa semua, tapi dia pergi night club juga.
dia pergi night club, dia juga cakap bohong, dia juga gosip apa. Tapi ini orang katanya dia penuh roh kudus. Hidup ini tidak boleh dicampurkan. Hidup dalam roh dan hidup dalam kedagingan tak boleh berjalan bersama-sama. Kita harus pilih sama ada kita mau hidup dalam roh atau mau hidup di dalam kedagingan. Ayat 17, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Nah, penting sekali buat pilihan. You need to make a choice. Sama ada kita mau hidup dalam Roh Kudus atau hidup dalam kedagingan. Ya. Ayat 18, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan. Nah, ini untuk mengenal orang yang hidup dalam kedagingan ataupun kita hidup dalam kedagingan atau tidak. Ya, karena perbuatan daging itu adalah nyata atau jelas. Perbuatan daging, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Banyak lagi. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukan saja kedagingan itu atau hidup dalam kedagingan itu membawa kemusnahan, tetapi hidup dalam kedagingan itu membuatkan kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Nah, kita pikirkan ini. Luar biasa ini. Kalau mau hidup dalam Tuhan, kita harus membuat suatu pilihan yang tepat. Okay? So, kita akan masuk di dalam membangun iman atau cara membangun iman yang teguh, right? Ways to build strong faith. Banyak ini, ada 10 hal, tapi saya tidak akan bacakan semua ayat firman-nya, tapi saya akan sebutkan ayat firman supaya kalau kita dengar lagi video ini, kamu boleh tuliskan atau baca, ataupun kamu mau rujuk kembali. Jadi bolehlah tengok video ini lagi ya. Nanti saya akan upload di YouTube. Yang pertama, cara membangun iman yang teguh. Yang pertama, kita harus jaga pemikiran kita. Guard your mind. Guard your mind. Dalam Roma 12 ayat 2, katanya kita harus diperbarui daripada membarui pemikiran kita ya. Be transformed by the renewing of your mind. Dalam Filipi 4 ayat 8. Nah, ini saya mau baca. Filipi 4 ayat 8. Filipi, cara untuk menjaga pikiran kita. Katanya, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini mengajar kita memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal rohani dan hal-hal yang baik. Cara untuk mengubahkan pemikiran kita dan juga cara melindungi pemikiran kita. Tapi kalau kita membiarkan pemikiran kita untuk melayang-layang, ya, memikirkan tentang yang tidak baik, memikirkan tentang kekecewaan, memikirkan itu orang kasih sakit hati kita, memikirkan ini, itu membuatkan kita kacau. Jadi kita harus pelihara pemikiran kita atau lindungi pemikiran kita. Lindungi. Banyak orang dia tidak melindungi pemikiran dia. Dia benarkan untuk berpikir yang bukan-bukan. Yang kedua, kita harus melindungi hati kita. Jadi pikiran harus dilindungi, hati harus dilindungi. Caranya bagaimana? Kolose 3:12. Kolose 3 ayat 12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, ataupun pakailah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Juga maksudnya kita harus mengampuni setiap masa, setiap waktu. Kolose 3:15, pergi ayat 15.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hati kita. Ya, so protect your mind and protect your heart. Lindungi hatimu, lindungi pikiranmu. Yang ketiga, lindungi cara hidupmu. Protect your lifestyle. Ya, kalau kita lihat di sekeliling banyak cobaan, godaan, banyak tawaran untuk menarik kita untuk mengubahkan cara hidup kita. Orang Kristen kan hidup seperti ini, hidup kudus, hidup setia sama Tuhan. Tapi kalau kita sudah mula pergi ke dalam dunia, contohnya kan banyak anak-anak muda sudah habis tingkatan 5, tingkatan 6, jadi melanjutkan pelajaran di kota yang besar. Seperti kalau di Sabah dia pergi Kuala Lumpur, ya, di Sarawak dia pergi Kuala Lumpur, di kota yang besar. Jadi jauh dari keluarga. Jauh dari keluarga, sudah di sekolah di tempat pengajian mereka, university ke apa. Jadi kadang-kadang sewa rumah dengan teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain itu bukan satu sama-sama bangsa, bukan sama-sama agama kan. Kadang-kadang di kelas mereka sudah mula kenal orang lain, di sekolah itu universitas. Jadi mereka punya cara hidup itu tergugat, cara hidup mereka itu banyak tawaran-tawaran. Jadi kawan bilang, mari kita ke sana, ke sini. Kawan bilang, oh saya ini begini, jadi kau ikut saya ya, ini bagus. Jadi cara hidup orang Kristen itu tercabar, cara hidup orang Kristennya itu tergugat. Kita harus lindungi diri kita, lindungi cara hidup kita. Kita harus beritahu, inilah saya orang Kristen. Di kampung saya, di tempat saya, di gereja saya, kami hidup seperti ini. Jadi biar dimanapun saya berada, sama di kota besar, di kampung, di kota kecil, saya orang Kristen dan saya pelihara cara hidup saya. Berdoa selalu, pergi gereja selalu, baca firman Tuhan selalu, dan tidak melakukan hal-hal yang dari dunia. Guard your lifestyle. Roma 12 ayat 1. Right? Do not be conformed with the world. Jangan kita mempersamakan diri kita dengan dunia. Roma 12:1. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini adalah buatan Allah katanya. Jadi karena kita ini buatan Allah, tetaplah kita begitu walaupun kita di mana-mana. Kalau saya sama juga, saya pastor, bukannya semua teman saya pastor, bukannya semua teman saya jemaat gereja saja orang Kristen. Ada juga teman saya yang bukan Kristen, tapi saya tidak harus ikut apa yang mereka lakukan. Saya tidak seharusnya untuk ikut-ikut mereka. Cara percakapan mereka, cara hidup mereka, tidak seharusnya. Saya tetap jaga diri saya, bukan hanya karena saya pastor, tapi karena saya adalah anak Tuhan, saya orang Kristen. Saya menjaga cara kehidupan. Yang keempat, kita harus melindungi cinta kasih kita kepada Tuhan. Guard or protect your love for God. Matius 22 ayat 37 katanya kita harus mengasihi Tuhan dengan segala atau sepenuhnya dengan hati kita, pikiran kita, kekuatan kita. Matius 6 ayat 33 katanya carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Seek first the kingdom of God. Seek first the kingdom of God. Cara kita untuk melindungi kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. To love Him with all our heart, with all our soul, and with all our mind. Jaga itu kasihmu kepada Tuhan. Sama seperti si suami menjaga kasihnya kepada istri. Si istri menjaga kasihnya, cinta kasihnya kepada suami. Menjaga cinta kasih orang tua itu menjaga cinta kasihnya terhadap anak-anak dia. Bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai suami, kita sebagai istri, bagaimana kita melindungi cinta kasih kita terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak. Begitulah cara kita menjaga cinta kasih kita kepada Tuhan.
Kita tidak menyakiti hati Tuhan. Kita tidak menyakiti hati suami. Kita tidak menyakiti hati istri kita. Tidak menyakiti hati anak-anak kita dengan perbuatan kita. Tidak ada sembunyi-sembunyi. Tidak ada rahasia-rahasia. Ya, kita selalu ingat untuk kebaikan mereka. Melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, mulut kita, perkataan kita, kita jaga supaya tidak menyakiti mereka. Sama dengan Tuhan. Lindungi cinta kasih kita kepada Tuhan. Yang kelima, kita harus melindungi atau menjaga perbuatan kita ataupun our action. Protect or guard our action. Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wah, haleluya. Segala perbuatan, segala perlakuan kita harus jaga. Biarlah itu memuliakan Tuhan. Yang keenam, kita harus menjaga ataupun melindungi, menjaga perkataan kita. Guard, bukan perkataan kita. Kita melindungi firman Tuhan yang kita sudah terima. Guard the word. Guard the word. Ya, firman Tuhan yang sudah kita terima, kita praktikkan, kita lakukan. Put in practice firman yang kita sudah terima. Jadi kita jaga, kita pelihara dalam hati kita firman Tuhan. Alright? 2 Timotius 1 ayat 13. 2 Timotius 2 ayat 15, Yosua 1 ayat 8, katanya kita merenungkan. Meditate the word, let it not depart from your mouth. Meditate it day and night. Kata renungkan. Yosua diperintahkan untuk merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Haleluya. Katanya biarlah firman Tuhan itu tetap di bibirnya, jangan meninggalkan dia. Yosua 1:8. Guard the word. Selama ini kita menjadi orang Kristen, selama ini kita bertumbuh dalam Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan banyak. Ada yang kita sudah ingat, ada yang sudah kita hafal. Jadi kita peliharalah, jagalah firman Tuhan. Yang ketujuh, kita harus menjaga atau melindungi hubungan-hubungan yang kita ada. Protect our relationship. Protect our relationship. Yohanes 13 ayat 34 hingga 35. Kata Yesus, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan kita harus mengasihi satu sama lain dengan segenap hati. Right? We need to love God and to love one another fervently and wholeheartedly. Roma 12 ayat 16 hingga 18 mendorong kita untuk berdamai dengan semua orang, hidup berdamai dengan semua orang. Yang ke-8, kita harus menjaga atau pelihara buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita. Guard the fruit of the Holy Spirit in our life. Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Ada 9 buah Roh Kudus itu. 9 buah Roh Kudus yang membentuk karakter orang Kristen. Membentuk karakter orang Kristen. Lindungi biar kita bertumbuh di dalam buah Roh Kudus. Yang kesembilan, kita harus menjaga dan merawat doa kita, hidup doa. Guard your prayer. Guard your prayer. Dalam buku Yudas atau Jude 20, Yudas 20, katanya, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Alright, build your most holy faith, praying in the Holy Ghost. Jadi doa itu kita harus lindungi. Doa kan hal-hal rohani ini dia mengambil waktu untuk dibentuk, mengambil waktu untuk bertumbuh. Jadi kita harus konsisten, tetap di situ. Berdoalah setiap hari. Biarpun kita tidak berdoa 1 jam, 2 jam, atau berdoa lama, tapi berdoalah, biarpun berdoa sedikit. Tapi yang penting konsisten, setiap hari berdoa. Dan yang ke-10, yang terakhir, kita harus menjaga kesatuan kita
bersama-sama dengan jemaat, menjaga kesatuan kita di dalam Tuhan. Haleluya. Filipi 1 ayat 27, Efesus 4 ayat 3. Alright. Iman itu kan dia hidup dan benar, dia nyata. It's real and tangible. Iman itu boleh dilihat, iman itu boleh dirasa. Ya, jadi kita harus membentuk iman yang teguh. Iman yang teguh. Kita harus merindukan hidup rohani. Kita harus merindukan untuk bertumbuh di dalam rohani. Ya, banyak orang Kristen imannya itu seperti, kalau semua berjalan baik, wah haleluya, puji Tuhan. Tapi kalau ada masalah, ada pergumulan, ada hal terjadi, wah tinggalkan Tuhan. Aduh, tinggalkan fellowship, tinggalkan gereja. Ya, jadi iman itu seperti tidak berharga. Iman itu berharga. Walau apapun yang terjadi, walaupun susahnya kehidupan, walaupun kita harus bergelut dalam kehidupan ini, kita tetap membentuk iman. Kita tetap setia kepada Tuhan. Biar kita konsisten di dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Iman akan bertumbuh, iman akan menjadi teguh. Saya mengalami dalam hidup saya, setelah saya percaya Yesus waktu saya umur 16 tahun sampai hari ini, bukannya semuanya bagus. Banyak juga masalah, banyak juga tantangan yang saya alami, banyak juga pergumulan, banyak juga kekecewaan, banyak juga sakit hati. Ada waktu-waktu pun saya rasa mau menyerah, mau give up. Tapi saya tetap berpegang kepada Tuhan. Dalam pelayanan, banyak juga kita alami yang membuatkan kita mau menyerah. Tapi kami tetap setia, tetap berjalan dengan Tuhan sampai hari ini. Hari ini saya pikir, saya rasa senang untuk berkhotbah, senang untuk berkongsi firman Tuhan, karena saya bertahan. Jadi dalam bertahan itu menjadi suatu pengalaman. Bertahan itu menjadi suatu membantu untuk membentuk iman, membantu untuk saya menghidupkan firman Tuhan. Jadi apa yang saya kongsikan ini adalah sebenarnya pengalaman hidup dari firman Tuhan, bukan di kepala saja, tapi sudah menjadi suatu kehidupan. Jadi saya mengerti. Kadang-kadang kita tidak akan mengerti firman Tuhan selagi kita tidak mengalaminya dalam kehidupan kita. Haleluya. Inilah firman Tuhan. Malam ini, minggu depan saya akan membawa topik yang baru minggu depan. Jadi kita akhiri topik kita ini, membangun iman yang teguh pada malam ini. Inilah hal-hal mereka yang tidak dapat join malam ini, lihat ataupun tengok video ini di YouTube. Dan renungkan sementara kamu mendengar khotbah tadi. Renungkan, periksa diri kita. Apa yang harus saya kembangkan, apa harus saya membentuk dalam hidup saya, apa yang kurang yang harus saya tambahkan, apa yang tidak baik yang saya harus gantikan atau ubahkan. Jadi renungkan firman Tuhan. Ini menolong kita untuk kita bawa dalam hidup rohani kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan berhenti, jangan putus asa, jangan menyerah. Hiduplah setia sama Tuhan. Biarlah hidup kita memberkati orang lain, karena orang lain melihat kesetiaan kita di dalam Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan ini. Sebelum kita berdoa, bagi saya 1 menit, saya mau off video cam dulu. Haleluya. Praise God. God bless you.